Halo adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan ya. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran tentang mengenai hari, bulan, dan jam berikut ini. Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. Kalian tahu gak sih satu minggu itu ada berapa hari sih? Iya betul, satu minggu ada 7 hari. Dimulai dari hari Senin, terus Selasa, hari ketiga adalah Rabu, hari keempat Kamis, hari kelima Jumat, hari keenam Sabtu, dan hari ketujuh adalah hari Minggu. Nah, hari-hari ini akan terus berputar. Jadi habis Senin, Selasa, habis Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu. Nah, habis Minggu kita akan ketemu lagi dengan hari Senin. Seperti itu terus. Sekarang di sini ada pertanyaan. Kalau sekarang hari Rabu, besok adalah hari, kita bisa lihat di sini hari Rabu. Di sini ya hari Rabu ya. Nah, besoknya adalah hari, berarti kita harus maju satu hari, yaitu hari Kamis. Betul. Kita tulisnya di sini hari Kamis. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba yang lain lagi ya. Kemarin hari Jumat. Sekarang adalah hari, ayo bisa nggak ngerjainnya? Tadi kan dibilang kemarin hari Jumat, berarti harinya udah lewat kan? Nah, di sini hari Jumat nih. Kalau kemarin hari Jumat, berarti sekarang kan sudah lewat harinya. Berarti kita maju satu. Berarti sekarang adalah hari Sabtu. Betul. Kita tulis ya di sini Sabtu. Ada soal yang lebih menantang loh. Kalau sekarang hari Selasa, besok lusa adalah hari. Nah, kalian harus ingat ya, kalau dibilang lusa, lusa itu artinya 2 hari ke depan. Berarti kita menghitung harinya maju sebanyak 2 kali. Di sini kan ditulisnya besok lusa, berarti artinya adalah 2 hari ke depan. Kalau ada yang bilang kemarin lusa, berarti 2 hari ke belakang. Nah, pertanyaannya kan, kalau sekarang hari Selasa, besok lusa hari apa ya? Nah, kita mulai dari hari Selasa. Karena pertanyaannya besok lusa, berarti kita maju 2 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Berarti besok lusa adalah hari Kamis. Kalian mau gak sih ngerjainnya lebih gampang? Supaya bisa lebih gampang ngerjainnya, kalian coba deh ingat-ingat nama-nama hari dalam seminggu. Kalau kalian bisa hafal nama-nama harinya, kalian ngerjainnya pasti lebih gampang. Nah, sekarang kita coba satu soal terakhir ya. Kemarin adalah hari Sabtu. 3 hari lagi adalah hari apa ayo? Pertama, kita harus cari tahu dulu hari ini hari apa. Tadi kan dibilang kalau kemarin hari Sabtu. Nah, kalau kemarin hari Sabtu, berarti hari ini hari apa? Betul, kita maju 1 kali, yaitu hari Minggu. Terus 3 hari lagi adalah hari apa ya? Kita mulai dari hari Minggu. 3 hari dari hari Minggu, berarti kita maju 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 hari lagi adalah hari Rabu. Pintar kalian semua. Gimana? Gampang kan? Itu tadi cara mengenali nama-nama hari dalam satu minggu. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar nama-nama bulan dalam 1 tahun. Kalian ulang tahunnya di bulan apa nih? Biasanya kita ngerayain ulang tahun kalau udah lewat setahun kan? Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, dalam 1 tahun itu ada berapa bulan sih sebenarnya? Dan nama-nama bulannya apa aja? Kalian udah tahu belum? Yang pertama adalah bulan Januari. Ini adalah bulan pertama. Lalu ada bulan Februari. Dan bulan yang ketiga namanya Maret. Bulan yang keempat adalah April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan keenam adalah Juni. Bulan ketujuh Juli. Bulan kedelapan Agustus. Bulan ke-9 September.
bulan ke-10, Oktober, bulan ke-11, November, dan bulan yang terakhir adalah bulan Desember. Nah, ada berapa ya semua bulan-bulan dalam satu tahun ini? Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, Rania menginap di rumah nenek selama 3 hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Dicatat ya, Rania menginap di rumah nenek selama 3 hari. Rania mulai menginap pada hari Kamis. Pada hari apakah Rania akan kembali ke rumah? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai waktu ya adik-adik dan membaca jam. Nah, sekarang kita sudah punya satu contoh soal di sini. Pukul berapa sekarang? Pertama-tama kita harus melihat jarum pendek yang menunjukkan jam itu menunjuk ke angka berapa ya adik-adik? Menunjuk ke angka 7, berarti sekarang pukul 7 yang ditunjukkan oleh jarum pendeknya. Namun kita juga harus melihat jarum panjang pada jam yang menunjukkan menit. Di sini jarum panjang menunjuk ke angka 12. Berarti bila dalam menit angka 12 itu artinya 0 menit adik-adik. Yang bergerak ke sebelah kanan setiap angkanya menunjukkan waktu 5 menit. Nah, jadi sekarang itu pukul 7 0 menit atau yang dapat dikatakan pukul 7 tepat. Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya di sini jarum pendek atau jarum jam menunjuk pada di antara angka 7 dan 8 ya. Namun kita lihat lebih dekat ke angka 8. Namun belum sampai pukul 8 tepat. Jadi kita harus melihat jarum panjangnya itu mulai dari 0 menit. Dari 12 kita bergerak ke samping kanan. Setiap angka itu berarti 5 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit. Berarti pukul 7 lewat 45 menit. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya nih adik-adik? Jarum pendeknya atau yang menunjukkan waktu berada di antara angka 1 dan 2. Kita harus melihat jarum panjangnya ya adik-adik. Kita mulai dari 0 menit atau dari angka 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45 menit. Berarti jam ini menunjukkan pukul 1 lewat 45 menit. Ayo kita kerjakan satu lagi. Lagi-lagi di sini jarum pendek berada di antara 1 dan 2. Jadi kita harus melihat jarum panjang yang menunjukkan menit mulai dari angka 12. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi sekarang pukul 1 lewat 15 menit. Yuk, kita kerjakan lagi nih adik-adik. Jarum pendeknya mengarah ke angka 2 dan jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti di mana sekarang itu menunjukkan pukul 2 tepat. Loh, Win, kok jam itu berbunyi? Kenapa ya, Win? Adik-adik, jam berbunyi karena sekarang sudah pukul 5 tepat.
Nah, adik-adik, untuk membaca waktu itu mudah saja. Kalian lihat jam ini. Jam memiliki 2 buah jarum jam, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Untuk membaca pukul berapa sekarang, adik-adik harus perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang, jarum pendek menunjuk pada angka 5, sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk pada angka 12. Berarti sekarang pukul 5. Karena sekarang sore hari, maka sekarang pukul 5 sore. Sekarang jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan 8. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Berarti sekarang pukul 7 lebih 30 menit. Atau pukul setengah 8. Karena sekarang malam hari, maka sekarang pukul 7 lebih 30 menit. Atau pukul setengah 8 malam. Nah, adik-adik, sekarang Tara dan Wina sedang menonton televisi. Pukul berapa ya sekarang, adik-adik? Sekarang jarum pendek menunjuk di antara angka 8 dan 9. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 6. Sekarang pukul 8 lebih 30 menit atau pukul setengah 9. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 8 lebih 30 menit atau pukul setengah 9 malam. Nah, adik-adik, hari sudah malam. Sudah saatnya bagi Tara dan Wina untuk tidur. Jam berapa ya mereka tidur? Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Untuk membaca pukul berapa Tara dan Wina tidur, adik-adik harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang. Sekarang jarum pendek menunjuk angka 9. Sedangkan jarum panjang pada jam menunjuk angka 12. Sekarang pukul 9. Karena sekarang malam, berarti sekarang pukul 9 malam. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu lagi. Nah, tapi sekarang agak lebih dalam nih. Kita belajar sama-sama ya. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya dalam satu hari itu ada 24 jam. Tapi kalau kalian lihat di jam di rumah, kan angkanya selesai di angka 12 ya. Jadi kapan tuh jam 24? Kapan jam 13, 15? Nah, kali ini kita akan belajar tentang waktu 24 jam. Jadi hari itu dimulai sebenarnya waktu jam 12 malam. Nah, habis jam 12 malam kan jam 1 subuh. Terus jam 2 subuh, jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 5 subuh, terus jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi kan jam-jam kalian mau berangkat sekolah ya. Terus jam 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, dan jam 12 siang. Nah, itu biasanya jam makan siang tuh. Berarti jam 12 siang ini sudah melewati setengah hari tadi. Dan setelah jam 12 siang, jarumnya akan kembali ke 1. Tapi kita nggak bilang itu jam 1. Kita bilangnya jam 13. Karena nerusin dari jam 12 siang tadi. Jadi 12 siang, jam 13 siang, 14, jam 15, jam 16, jam 17, jam 18. Nah, jam 18 ini biasanya jam 6 sore ya. Terus jam 19, jam 20, jam 21, jam 22, jam 23, terus terakhir jam 24. Nah, jam 24 ini sama juga jam 12 malam. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri ya, yang warnanya oranye. Di sini ditulis jam 7 malam.
Nah, jam 7 malam itu sebenarnya jam berapa sih? Coba kita lihat jam yang di atas. Di jam 7 itu, kan kalau jam 7 pagi. Kalau jam 7 malam kita pakainya yang 19.00. Jadi, dalam satuan waktu 24 jam 7 malam itu sama dengan jam 19.00. Nah, kalau jam 4 sore gimana? Lihat nih di gambar yang umum kan jam 4 sore ya. Nah, sekarang kita lihat di jam yang warnanya biru. Jam 4 sore itu kan jam 16. Berarti jam 4 sore sama dengan pukul 16.00. Jadi kalian ingat ya, kalau sudah lewat jam 12 siang, kita pakai satuan waktunya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tapi sebelum jam 12 kita pakai satuan yang sama seperti di jam yang ada. Sekarang kita lihat deh yang selanjutnya, jam yang warna oranye ini. Jam 8 pagi. Wah, kalau jam 8 pagi kan sebelum jam 12 malam. Berarti kita nulisnya seperti biasa. Jam 8.00. Nah, sekarang soal yang terakhir, jam 12 malam. Wah, gimana ya nulisnya? Nah, kalian ingat, jam 12 malam kan sudah ngelewatin jam 12 siang. Jadi, kita lihat di angka 12 ini, di atasnya kan jam 24 ya. Berarti jam 12 malam sama dengan pukul 24.00. Jadi, itu tadi cara membaca jam dengan memakai acuan 24 jam. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaan ini dapat dijawab oleh siapa saja yang ada di kelas 1 hingga kelas 3. Pertanyaannya adalah, tunjukkan dengan gambar pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Dicatat ya, pukul 7.00, pukul 8.15, dan pukul 21.30. Jawab pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, di bagian terakhir ini, kita akan belajar untuk menentukan lamanya sebuah kejadian. Yuk, langsung saja kita simak. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca durasi jam. Siap-siap ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, udah ada gambar 4 jam analog ya. Sekarang kita lihat yang di sebelah kiri atas dulu ya. Di sini ada 2 jarum yang bisa bantu kita untuk membaca jam. Yang pertama adalah jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek yang menunjukkan jam. Sekarang di jam ini kalian lihat jarum panjangnya kan menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya ke angka 1. Berarti jam ini menunjukkan jam 1. Kita bisa nulisnya kayak gini nih. Jam 01.00 atau sama aja jam 1. Sekarang kita lihat jam yang sebelah kanan yang warna oranye atau merah itu ya. Di sini kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 3. Berarti jam ini menunjukkan jam 3 tepat atau kita tulisnya jam 03.00. Sekarang kita mau hitung nih dari jam 1 tepat sampai ke jam 3 tepat itu berapa lama sih? Nah, caranya adalah kita menghitung berapa kali sih jam itu loncatnya. Sekarang gini, kita mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 ke angka 3. Kita lihat loncat berapa kali. 1, 2. Nah, karena tadi dari jam 1 ke jam 3 itu loncatnya 2 kali. Berarti dari jam 1 ke jam 3 memiliki durasi selama 2 jam. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita lihat lagi yuk jamnya. Sekarang kita lihat jam yang di sebelah kiri bawah, yang warna hijau dan yang warna ungu. Kita lihat di jam yang hijau dulu ya, yang di bawah. Jarum panjangnya kan menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya nunjukin angka 11. Berarti jam ini menunjukkan jam 11. Kita tulis ya,
11.00. Sekarang kita lihat jam yang warna ungu. Jam yang warna ungu jarum panjangnya di angka 12 dan jarum yang pendeknya di angka 4. Berarti jam yang warna ungu ini menunjukkan jam 4. Kita tulis ya, jam 4.00. Nah, sekarang kita mau hitung dari jam 11 ke jam 4 itu berapa lama sih? Kita mulai dari angka 11 kan, karena jarum pendeknya yang sebelah kiri mulai dari jam 11. Kita mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi dari jam 11 sampai jam 4 durasinya adalah selama 5 jam. Nah, kayak gitu tuh cara menghitung durasi waktu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya untuk mencatat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, Arya belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Arya belajar? Dicatat ya. Arya belajar dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Berapa lama Arya belajar? Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Adik-adik tetap belajar di rumah saja ya bersama TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. s.id/surveybdr. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Ingat untuk selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.